Oke, selamat datang di video kedua hasil screeningan atau backtesting dari screeningan yang sudah saya buat, di mana hasil backtest kemarin di tanggal 24 sebelum bursa saham buka dari liburan, itu saya dapat 3 saham menarik ya, yaitu MIDI, MTEL, dan Tower, di mana di tanggal 25-nya, yaitu hari ini, hari Rabu, itu ketiga sahamnya ini naik ya, cuman untuk MTEL naik sedikit yaitu 0,93, MIDI 8,7, Tower 4,6. Untuk hasil analisanya mungkin di video pertama ya, atau video kedua lah bisa dibilang, karena ada video pertama saya yang ya screeningannya kacau lah, jadi saya perbaiki di tahun ini. Nah, untuk di swing trade atau hasil screeningan di tanggal hari ini tanggal 25 dan akan dicoba di besoknya yaitu tanggal 26. Sebenarnya saya dapat banyak, cuman saya buat mungkin satu video itu ada 4 saham aja biar cepet ya. Yang pertama ada BP, ada Humi, ada PEC, ada Smil. Nah, pertama ini dari brokernya dulu ya. Broker summary. Ini ada YP. Nah, di sini walaupun asing pada ngejual ya, cuman untuk saham BP ini di chart menurut saya menarik, cuman karena video ini cuma untuk backtesting, jadi tidak ada salahnya dimasukkan untuk pembelajaran. Di saham Humi ini juga bagus karena AK, ZP sama YP pada borong ya di harga 177, 178 sampai 181. Nah, ini belum ketinggalan lah untuk kalian yang mau masuk, sama untuk chartnya juga lumayan bagus, nanti saya tunjukin. Untuk saham PEC itu sama juga, asing asingnya pada ya ada yang jual ada yang beli, cuman di sini ada LG sama NG yang ikutan beli di harga 180 sampai 183. Ya masih deket-deket lah sama 187, cuman nanti kita lihat aja ya. Terus untuk di saham Smil ya ada AK, cuman ada XL juga, cuman di chartnya lumayan menarik ya, jadi kita langsung ke chartnya aja. Oke, kita langsung ke Smil ya. Pertama itu di candle week, yaitu mingguan. Nah, di sini kenapa saya bilang menarik? Pertama karena eh, saham saham Smil ini pada bulan ini ya, bulan Maret, dia nge-respect support yang sebelumnya telah dibuat pada bulan September 2024. Ini support week. Dan kenapa saya tertarik lagi itu karena ada konfirmasi candle yang sangat bagus ya, karena ada 3 candle hijau. Karena di sini saya lihat sebelumnya ketika ada 3 candle hijau itu rata-rata saham Smil pada naik ya, 1 2 3 naik ya, cuman seberapa sih yang di sini. Terus yang di sini 1 2 3 itu naik, 1 2 3 naik sedikit habis turun jauh. Terus yang di sini 1 2 3 naik, naiknya tinggi banget. Terus yang di sini 1 2 3 naik tinggi banget. Nah, yang di sini itu turun. Terus untuk kita ke dailynya, nah ke dailynya kita tunggu konfirmasi di next candlenya ya. Kalau dia hijau itu berarti sinyal yang bagus untuk di entry ya. Dan untuk take profitnya itu ambil dari, saya pakai Fibonacci ya, dari harga yang tertinggi ke terendah. Anggaplah kalian entry di sini. Saya biasanya kalau Fibonacci itu targetnya di berapa ini?
0,168 harusnya nih. Iya, ini 0,168. Ya, yang hijau 0,168. Mungkin itu sih. Dan untuk stop lossnya di bawah support terakhir yaitu 12% ya. 1:1 lah. Itu sih untuk saham SMIL. Cuman kalian lihat aja ntar apakah bakal naik atau turun. Karena untuk ini ya, setiap dia apa sih namanya nih, bottom, next bottomnya ini, lower 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 low-nya dia nggak nembus lower lower high guys. Sorry. Ini lower high-nya nggak ditembus, dia bikin lower low baru. Nah ketika lower low baru pasti dia bikin higher high baru. Nah sama juga di sini guys, dia udah bikin ini lower high, ini higher higher low. Nah ini dia bikin lower low, harusnya dia naik ke sini dulu baru turun. Kalau nggak turun dia naik lagi ke sini. Itu sih. Nah sekarang kita ke saham pack. Nah kenapa saham pack bagus lagi dan lagi, karena supportnya itu di respect. Supportnya itu di sini. Nah di sini supportnya di respect, terus dia adanya rejection, pembalikan arah naik ke atas. Itu support, itu TP satunya sih bisa di sini sih, ke resisten. Ini untung berapa nih? Ini untung 14% lah. Kalau kalian mau apa sih namanya, sideways di sini. Ini habis itu jual, tunggu turun, beli, jual turun beli ya. Seperti itulah. Nah, ini untuk daily-nya. Sebenarnya daily-nya kurang bagus sih. Cuman kita lihat aja ya. Apakah hal ini akan terulang? Bakal nyentuh resisten terus dia turun lagi. Baru kita beli, nanti seperti itu lagi. Nah, selanjutnya itu ada saham Humi ya. Nah, kenapa di sini saya masukin saham Humi? Itu pertama karena dia di candle week pada bulan Maret ini itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Terus dia juga nge-respect supportnya lagi guys. Ini support di sini. Support di tahun 2023. Terus support di tahun 2025. Kita balik ke daily. Nah, ini ya. Ini kalau hari ini turun berarti masih downtrend. Cuman dia naik. Nah, naiknya ini sampai kapan? Naiknya ini sampai mana? Kita bisa tarik dari sini. Dari sini atau dari sini boleh. Dia bisa ke 197 atau mungkin 186 lagi ya. Itu sih kalau dari Humi. Terus di saham BP. Nah, di saham BP ini kenapa tadi saya bilang menarik padahal brokernya itu asingnya pada jualan? Itu pertama karena saya ngelihat di chart tahun 2022 ya. Ya, dia sama. Cuman saya nggak tahu apakah masa lalu itu akan terulang kembali. Jika iya berarti ini harusnya naik. Naiknya sampai mana? Naiknya harusnya kalau dipakai Fibonacci sampai 286. Nah, ini untuk weekly-nya dan sangat menarik di saham weekly. Terus kita ke daily lagi. Nah, di daily juga dia ditahan ya, supportnya ketahan, malah naik ke atas jadi hijau. Nah, ini berarti antara naik dan turun ya. Harusnya dia turun, kalau dia turun dia harusnya ngambil ke atas dulu.
ngambil ke atasnya itu di TP1 252, TP2 di 284, baru lanjut ke bawah guys kalau dia emang turun. Cuman wait and see dulu karena ini adalah hasil screeningan swing ya. Jadi belum tentu di tanggal 27 besok ataupun akhir Maret itu bakal naik. Jadi kalau main saham swing ini ya tunggu-tungguan lah. Contohnya yang kemarin kebetulan saham MIDI, MTEL dan Tower itu langsung naik ya hari itu juga. Bukan hari itu juga, besoknya. Karena saya buat di tanggal 24, 24 ya. 2 ya, 24 25, sorry. Ya 24 25 open. Sorry. Sekarang udah jam 12 malam ternyata. Mungkin itu aja sih, sekian dari hasil screeningan. Ditunggu next screeningannya.